Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan pada pagi hari ini kita bersama-sama boleh beribadah pada pagi hari ini tanggal 29 Maret 2020. Kita akan bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama naikkan pujian kita kepada Tuhan. Di dalam Amsal pasal 14 ayat 26 dikatakan, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Mari kita akan bersama-sama naikkan pujian kita. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan sekali lagi, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari kita akan sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi mari katakan, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Terima kasih kami boleh beribadah di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan kami boleh tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau memberkati ibadah kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan tetap memuji nama Tuhan. Pujian kita, batu karang perlindungan, akan menjadi kekuatan kita, bahwa hanya Yesuslah batu karang perlindungan kita. Mari kita akan pujikan pujian batu karang perlindungan.
Tuhanlah batu karangku, naungan yang tetap teguh. Tuhanlah batu karangku, naungan yang tetap teguh. Ku selamat dari tiap seru, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Biarlah topan, biarlah topan berderu, naungan yang tetap teguh. Tak goncang perlindunganku, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, Kau sungguhlah naungan yang tetap teguh. Penolongku selamanya, penolongku selamanya, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus, ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama siapkan hati kita. Mari kita akan dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur karena di pagi ini kembali Tuhan Engkau pertemukan kami walaupun kami ada di rumah masing-masing. Untuk kami akan bersama-sama kembali belajar akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan menjadikan berkat bagi kami semua, sehingga firman ini akan terus menguatkan kami di dalam menghadapi setiap kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus kami bersama-sama berserah. Amin. Ibu Bapa dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kita pada saat yang indah ini kembali bersama-sama akan belajar firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada pagi hari ini dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 6, di mana firman Tuhan dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ibu Bapa dan saudara sekalian yang terkasih, firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 10 tadi dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, Ibu Bapak dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, melihat situasi dan kondisi saat ini, orang sering kali berkerinduan untuk dapat santai, untuk dapat rileks, tidak menjadi tekanan dengan situasi dan kondisi, tidak hidup ini tidak tertekan, tidak khawatir, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ketika seseorang mampu melihat situasi dan kondisi, ketika seseorang mampu untuk belajar dari ilmu pengetahuan atau pengalaman-pengalaman, hal itu sedikit akan membantu seseorang untuk dapat menjalani
masalah hidup. Tetapi itu hanya sebagian dari solusi saja. Seperti halnya ibu bapak ketika seseorang yang mengalami patah tulang, ketika dia berjalan dia merasakan sakit yang luar biasa. Tetapi ketika dia berhenti, maka akan berkurang rasa sakit itu. Tetapi bukan dalam arti akhirnya tulangnya menjadi sembuh, tetapi dia tetap masih dalam keadaan patah tulang. Dia masih dalam keadaan sakit. Nah, dalam menghadapi terpaan kehidupan, di dalam menghadapi segala permasalahan hidup ini, sekarang yang diperlukan adalah bagaimana kekuatan batin ada di dalam diri kita. Ketika kita berbicara masalah batin, berarti ada sesuatu yang terdapat di dalam hati. Batin adalah sesuatu yang menyangkut jiwa atau perasaan hati yang didasari oleh percaya, oleh yakin, atau dikatakan oleh iman. Seringkali kita merasakan tenang ketika kita menyanyikan pujian. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Seakan-akan hati ini, jiwa ini menjadi tenang ketika kita dekat denganmu. Nah, Rasul Paulus menuliskan sini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Nah, ibu bapak dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini kita akan melihat bersama-sama bahwa di dalam kita menghadapi segala peristiwa, kita dapat belajar dengan akal pikiran kita secara rasional, namun ada langkah yang berikutnya yang harus kita ambil. Seperti halnya ketika mungkin ibu bapak atau seseorang memiliki mobil Avanza atau Fortuner, ketika mobilnya rusak, berarti dia harus membawa mobil itu kepada bengkel yang empunya Toyota, yang membuat Toyota itu. Sehingga pasti akan ketahuan rusaknya di mana. Karena apa? Karena dialah yang membuat. Nah, ketika Rasul Paulus mengatakan di sini kuat di dalam Tuhan. Jadi yang pertama adalah di dalam menghadapi segala sesuatu, ketika kita secara rasional kita belajar, langkah yang berikutnya adalah pada akhirnya hendaklah kita kuat di dalam Tuhan, berarti yakin. Jadi kuat di dalam Tuhan berarti yakin kepada Allah, yakin kepada Tuhan. Nah, yakin di sini, yakin kepada Allah, yakin di dalam Tuhan, ini adalah berarti yakin bahwa Tuhan ini benar-benar ada. Tuhan benar-benar ada dan Tuhan benar-benar yang menciptakan, Tuhan benar-benar yang memelihara, Tuhan yang adalah peduli, Tuhan yang adalah memberkati, Tuhan yang adalah menyertai kita semua. Dimanapun Allah ada dan ada Allah dimanapun. Yakin berarti kita harus percaya. Percaya bahwa Allah tahu siapa kita. Allah tahu masa depan kita. Allah tahu akan impian kita. Allah juga tahu akan masalah-masalah kita.
Bahkan Allah tahu akan tubuh kita yang mana yang mungkin saat ini sedang tidak sehat. Nah, firman Tuhan dikatakan di dalam Matius 10 ayat 30, 31. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut. Nah, ibu bapak dan saudara sekalian yang terkasih, kita harus yakin bahwa kita memiliki sosok pribadi yang luar biasa, yaitu Allah. Allah yang sedemikian detailnya tahu akan diri kita, tahu akan keadaan kita. Kita harus yakin siapakah Allah Tuhan kita. Dia adalah yang maha tahu segala-galanya. Jadi inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, hendaklah kamu kuat. Nah, ketika kita berbicara masalah kuat, ibu bapak dan saudara sekalian yang terkasih, kuat berarti banyak tenaga, mampu mengangkat atau tahan, tidak mudah putus asa, tidak mudah goyah, tidak mudah diterpa oleh angin badai sehingga roboh. Nah, ketika dikatakan oleh Rasul Paulus, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, berarti ada keadaan yang tidak goyah akan keyakinan kita, kepercayaan kita bahwa kita memiliki sosok Allah Tuhan kita di dalam Tuhan Yesus yang empunya akan segala kehidupan kita, yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang peduli atas kita, mengasihi kita, memberkati kita, dan menyertai kita. Yang berikutnya Rasul Paulus mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nah, untuk menghadapi segala keadaan saat ini, yang diperlukan yang berikutnya adalah dikatakan kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi Allah kita yang kita yakini tadi adalah Allah yang memiliki akan kekuatan. Dia yang memiliki akan kekuatan supranatural yang tidak dapat dibandingkan oleh akal pikiran manusia, oleh kemampuan otak kita. Karena kita yakin bahwa Allah kita adalah Allah yang telah menciptakan. Dengan jadilah maka semua ini jadi. Langit, bumi, malam, siang, bulan, bintang, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan kita semua. Hanya dengan kuasa-Nya. Kuasa yang sanggup menciptakan dan kuasa yang sanggup mengatasi semuanya. Dari dulu sampai sekarang, kita bisa membayangkan bagaimana ketika bumi berputar dan bagaimana ketika bumi mengitari akan matahari. Kita bisa membayangkan berapa kecepatannya. Ada yang mengatakan bahwa bumi berputar itu 1,600 km per jam. Dan bagaimana bumi berputar mengelilingi matahari dengan jarak dan per jam 67.000 mil per jam. Tetapi kita bisa merasakan kita tidak pusing. Dan kita terus bisa merasakan dari dulu sampai sekarang tidak pernah terjadi kendala di dalam kecepatan, di dalam bumi ini mengitari matahari dan terus berputar pada porosnya. Tidak pernah sepersekian detik pun mengalami kerusakan. Karena apa? Kuasa Tuhan. Nah, dari situlah mari kita bersama-sama benar-benar meyakini dan kita kuat di dalam kuasa Tuhan. Bukan di dalam kuasa kemampuan pikiran kita.
Kita mengucap syukur ketika kita memiliki para pemimpin-pemimpin kita yang diberikan hikmat oleh Tuhan. Bagaimana mengatasi setiap permasalahan yang terjadi. Namun kita harus meyakini bahwa semua itu kita serahkan kepada Allah yang empunya kuasa. Dikatakan di dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananmu dan membawa kemenangan. Dengan keyakinan yang penuh kita meyakini bahwa hanya dengan kemampuan yang daripada Tuhan kita semua mampu mengatasi permasalahan. Dengan kemampuan yang daripada Tuhanlah, dengan kuasa yang pada Tuhanlah, negara ini akan mampu mengatasi akan situasi dan kondisi saat ini. Dengan segala upaya kita belajar menyelesaikan masalah. Namun biarlah Allah yang empunya kuasa, yang mampu mengatasi bumi dan langit, Dia yang akan menolong kita dengan kekuatannya, dengan kemampuannya. Kuasa yang mengatasi segala sesuatu. Karena Dialah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk segala sesuatu yang terjadi di bumi ini. Dengan kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya, maka kita akan memiliki akan batin yang tenang. Sehingga apapun yang terjadi, dengan segala kemampuan kita berusaha, kita menyerahkan kembali semua itu kepada Tuhan. Maka hatiku tenang berada dekat-Mu. Amin. Mari kita akan bersama-sama mengamini firman Tuhan yang sudah kita dengar, bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia yang sudah menciptakan kita dan Dia tahu segala sesuatu yang kita butuh dan kita perlukan. Seperti mentari yang bersinar. Seperti mentari yang bersinar. Seperti itulah kasih Bapa. Seperti Itu kasih Bapa. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Sekali kita akan katakan pujian ini, bahwa kasih
kasih Allah kita itu seperti mentari yang bersinar, yang tidak pernah terlambat. Janji Tuhan tidak akan pernah terlambat di dalam kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru, seperti tingginya langit biru. Kita tidak pernah mampu menggapainya. Itulah kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari kita akan yakini itu di dalam setiap kehidupan kita. Demikian dalam Kau tebus hidupku, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Kita katakan amin di dalam kehidupan kita. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu kondisi ini mungkin kondisi yang menyulitkan di dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita akan tetap percaya bahwa kasih Tuhan, kasih yang selalu ada untuk kita. Di dalam ibadah ini kita akan memberikan sebagian dari berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Apa yang kita miliki, sebagian mari kita akan persembahkan kepada Tuhan. Mari kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menerima berkat di dalam doa. Mari kita akan bersama-sama mengakhirinya di dalam doa berkat. Mari kita akan berdoa. Mengucap syukur ya Bapa karena Engkau sudah memberkati kami di dalam kami bersama-sama beribadah. Walaupun di rumah masing-masing. Kami telah memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Kami telah belajar merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan terus berkati kami semua dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Berkat kekuatan iman Tuhan terus tambahkan. Berkat kecukupan terus Tuhan bukakan tingkap-tingkap berkat Engkau. Tuhan berkati kami semua dalam setiap keluarga-keluarga kami. Tuhan berkati dengan kesehatan kami semua. Tuhan sediakan terus membackup, membentengi kami dengan kuasa dan kasih yang daripada Engkau sendiri ya Bapa. Dan Engkau terus berkati anak-anak-Mu Bapa dalam masa depan mereka, dalam studi mereka, pekerjaan, teman hidup mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Dan biarlah kami semua saat ini Engkau curahi dengan berkat, rahmat dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, dengan kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan yang daripada Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.